Halo guys, kembali dengan gua Longor. Pernah nggak sih kamu kepikiran? Berapa banyak hal yang kita anggap biasa, hari ini, ternyata dulunya adalah sebuah kebetulan. Mulai dari obat yang menyelamatkan jutaan nyawa, sampai penemuan yang justru awalnya dianggap gagal. Dunia ini ternyata nggak cuma dibentuk oleh rencana besar, tapi juga oleh kesalahan kecil, eksperimen iseng, dan momen nggak sengaja yang akhirnya mengubah segalanya. Di podcast kali ini, kita bakal ngebahas fakta-fakta penemuan paling unik, paling aneh, dan kadang paling nggak masuk akal. Karena siapa sangka, dari hal yang terlihat sepele, bisa lahir sesuatu yang mengubah sejarah manusia. Jadi, siapin imajinasi kamu. Dan mungkin, setelah ini, kamu bakal melihat dunia dengan cara yang sedikit berbeda. Pernah nggak kepikiran, gimana jadinya kalau dunia tiba-tiba nggak ada internet? Semua scroll medsos, nonton video, bahkan kirim email, lenyap begitu saja. Sekarang, mari kita kilas balik ke awal mula internet lahir, dan percayalah, ceritanya lebih gila dari yang kamu bayangkan. Jadi, internet itu nggak muncul begitu aja, guys. Awalnya, tahun 1960-an di Amerika Serikat, pemerintah bikin proyek namanya ARPANET. Tujuannya simpel, bikin komputer di berbagai tempat bisa ngobrol satu sama lain. Bayangin, dulu komputer itu segede kamar, berat banget, tapi sekarang bisa muat di saku kamu. Tapi yang bikin seru, awalnya internet cuma buat ilmuwan dan militer. Bayangin, email pertama kali dikirim sama mahasiswa MIT, bukan buat ngecat, tapi buat testing sistem. Dan lucunya, waktu itu nggak ada orang yang ngangka bakal jadi segede sekarang. Dari situ, teknologi berkembang gila-gilaan, protokol TCP/IP, WWW, World Wide Web oleh Tim Berners-Lee tahun 1989, yang bikin semua orang bisa browsing situs dengan mudah. Dan inilah yang bikin internet meledak. Dari email, chatting, forum, sampai media sosial. Sekarang kita bisa streaming, main game, belanja online, bahkan kerja dari rumah, all thanks to ARPANET yang awalnya cuma proyek kecil. Jadi, setiap kali kamu scroll TikTok atau nonton YouTube, ingat deh, semua ini bermula dari eksperimen komputer tua yang nggak ada yang ngangka bakal merubah dunia. Internet itu bukan cuma kabel dan server, tapi juga mimpi orang-orang yang dulu mikir, gimana kalau semua komputer bisa ngobrol bareng? Pernah kepikiran nggak, gimana jadinya dunia kalau listrik nggak pernah ditemukan? Nggak ada HP, nggak ada lampu, bahkan malam bakal bener-bener gelap gulita. Tapi yang lebih gila, penemuan listrik itu bukan hasil satu orang jenius doang. Awalnya, jauh sebelum dunia modern, manusia cuma tahu listrik dari hal simpel, kayak petir. Orang zaman dulu nganggep itu kekuatan dewa. Masuk ke abad 18, seorang ilmuwan bernama Benjamin Franklin nekat melakukan eksperimen gila menerbangkan layang-layang saat badai petir. Tujuannya, ngebuktiin kalau petir itu bentuk listrik. Dan, dia berhasil. Ya, walau hampir mati juga. Tapi cerita belum selesai. Masuk ke era berikutnya, muncul dua tokoh yang bisa dibilang rival abadi. Thomas Edison vs Nikola Tesla. Edison pengen pakai listrik arus searah DC. Tesla justru ngotot pakai arus bola-balik AC. Mereka nggak cuma beda pendapat. Mereka perang. Bukan pakai senjata, tapi pakai ide. Edison bahkan sempat bikin propaganda, menunjukkan kalau AC itu berbahaya. Sementara Tesla diam-diam membuktikan kalau AC jauh lebih efisien dan bisa dipakai untuk jarak jauh. Akhirnya, dunia memilih Tesla. Listrik AC jadi standar yang kita pakai sampai sekarang. Tapi ini bagian yang jarang orang tahu. Meski idenya dipakai seluruh dunia, Nikola Tesla justru meninggal dalam keadaan miskin, sendirian di kamar hotel. Sementara nama Thomas Edison justru jauh lebih terkenal. Plot twist-nya, dunia modern HP kamu, lampu rumah kamu, bahkan listrik yang kamu pakai sekarang lebih banyak berhutang ke Tesla. Tapi justru dia yang hampir dilupakan sejarah. Jadi lain kali kamu nyalain lampu, ingat satu hal ini.
Kadang, orang yang paling berjasa, justru bukan yang paling dikenal. Gimana kalau gue bilang, 3 penemuan yang bikin dunia modern berdiri, justru awalnya bukan buat hal besar. Bayangin ini, ribuan tahun lalu di China, orang-orang lagi sibuk cari cara hidup lebih gampang. Nggak ada yang mikir bakal mengubah dunia. Sekitar tahun 105 Masehi, seorang pria bernama Cai Lun nemuin sesuatu sederhana kertas. Awalnya, cuma buat catatan biar nggak ribet pakai bambu atau kain mahal. Tapi dari situlah, ilmu mulai menyebar. Buku ditulis, pengetahuan diwariskan, peradaban naik level, lalu muncul kompas. Awalnya bukan buat pelayaran jauh. Orang China pakai kompas untuk Feng Shui. Iya, buat nentuin arah bangunan biar harmonis. Tapi kemudian, pelaut sadar, ini bisa dipakai buat navigasi. Dan boom, dunia yang tadinya terbatas jadi bisa dijelajahi. Sekarang yang paling gila, bubuk mesiu. Para alkemis China awalnya cuma pengen cari ramuan keabadian. Serius, mereka pengen hidup selamanya. Tapi yang mereka temukan malah sesuatu yang bisa meledak. Awalnya dipakai buat kembang api buat hiburan. Indah, meriah, nggak berbahaya. Sampai suatu hari, ada yang berpikir, kalau ini bisa meledak, kenapa nggak dipakai buat perang? Dan sejak saat itu, cara manusia berperang berubah selamanya. Plot twist-nya, 3 penemuan ini kertas, kompas, dan bubuk mesiu. Yang awalnya cuma buat kebutuhan sederhana, bahkan hiburan. Justru jadi fondasi dunia modern. Dari buku yang kita baca, arah yang kita tempuh, sampai cara perang yang mengubah sejarah. Semua berawal dari eksperimen sederhana di masa lalu. Kadang, hal kecil yang kelihatannya nggak penting hari ini, bisa jadi hal yang mengubah dunia besok. Di balik setiap penemuan, selalu ada rasa penasaran, kegagalan, bahkan ketidaksengajaan yang justru mengubah segalanya. Dari hal kecil yang dianggap sepele, sampai yang akhirnya mengubah arah sejarah manusia. Jadi mungkin, pertanyaannya sekarang bukan cuma, apa yang sudah ditemukan, tapi, apa lagi yang belum kita sadari. Siapa tahu, penemuan besar berikutnya, justru datang dari hal yang hari ini kita anggap biasa. Gue pamit dulu, terima kasih sudah nemenin sampai akhir. Jangan lupa, tetap penasaran, karena dari situlah semua penemuan besar dimulai. Sampai ketemu di episode berikutnya.